Kalau Megalodon kan dari jauh juga udah kelihatan kan, badannya segede-gede gitu. And these 7-inch teeth are almost all that remain of this extraordinary creature. No skeletons have ever been found. Soalnya masih banyak banget yang percaya kalau sebenarnya Megalodon tuh belum punah. Kita bahas binatang-binatang purba lagi. Udah lama nih. Sekarang gue mau bahas satu binatang laut yang cukup legendaris nih. Bahkan masih banyak yang percaya kalau binatang ini tuh masih ada di zaman sekarang. Salah satu ikan pemangsa raksasa yang sekarang udah punah. Lu tahu gue mau bahas apa? Iya bener, gue mau bahas Megalodon, si hiu raksasa. Ya, gue yakin lu udah gak asing lah sama nama Megalodon ini. Atau mungkin lu salah satu yang percaya kalau Megalodon ini masih ada. Tapi kalau gue sih yang dari dulu bikin gue penasaran tuh, ini Megalodon ini kan dia kan hiu kan? Masih banyak saudaranya tuh sampai sekarang tuh yang masih hidup. Tapi kok dianya malah udah punah ya? Emang apa sih yang bikin Megalodon punah tuh apa? Kok bisa dia punah tapi hiu-hiu lain tuh masih ada? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa hiu raksasa legendaris Megalodon bisa punah di Learning by Googling. Oke, kayak yang kita pasti udah tahu, Megalodon atau yang nama resminya tuh Otodus megalodon, dia itu adalah ikan hiu terbesar yang pernah ada. Dan jadi salah satu ikan terbesar yang pernah hidup sepanjang sejarah bumi. Kalau menurut fosil era disebut, Megalodon tuh baru muncul jauh setelah dinosaurus punah. Mereka tuh baru berenang di perairan bumi sekitar 20-15 juta tahun yang lalu. Di periode Kala Miosen sampai akhir Pliosen. Nah mantapnya begitu muncul, Megalodon tuh langsung jadi predator puncak loh. Karena waktu itu nggak ada ikan atau bahkan mamalia laut lain yang lebih besar dari mereka. Termasuk di sini paus. Kan kalau sekarang kan ada paus biru yang paling gede ya, yang panjangnya tuh bisa nyampe 30 meter atau bahkan lebih. Dan kalau buat paus biru sendiri, kalau menurut New York Times, paus biru tuh baru muncul sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Dan itu juga awalnya tuh mereka tuh nggak segede sekarang. Atau spesies-spesies paus balin lain juga. Paus balin tuh paus-paus pemakan plankton dan ikan-ikan kecil gitu. Itu waktu itu cuma tumbuh sekitar 9 meter doang. Jadi ya emang nggak ada yang segede Megalodon waktu itu. Emang Megalodon tuh gedenya segimana? Kalau menurut Natural History Museum disebut Megalodon tuh panjangnya tuh berkisar antara 15-18 meter. Bahkan ada yang ditemuin nyampe 20 meter. Gede amat ya. Jadi bener-bener waktu itu makhluk hidup laut yang ukurannya paling gede tuh ya Megalodon. Makanya mereka jadi predator puncak. Nah sebenarnya Megalodon ini dia tuh bisa makan apa aja ya. Tapi emang makanan favorit dia tuh mamalia laut. Kayak paus-pausan, lumba-lumba, anjing laut, singa laut. Dan kadang juga mereka makan hiu-hiu lain yang lebih kecil. Dan jenis makanan kesukaan dia yang cenderung karnivora ini diketahui dari luka-luka dan bekas gigitan di kerangka mangsanya. Yang setelah diteliti ternyata itu cocok tuh sama bentuk dan ukuran gigi Megalodon. Bahkan pernah ditemuin juga gigi Megalodon yang nancap ke tulang belulang paus balin. Iya, jadi di fosil salah satu paus balin, para peneliti tuh nemuin ada gigi lain yang ketancap di sana. Dan ternyata setelah diteliti ini tuh giginya Megalodon. Kebayang ini ya? Pausnya digigit, mati, dia jadi fosil, gigi Megalodonnya ikut jadi fosil. Dan ya udah, dari situ akhirnya ketahuan tuh apa makanan Megalodon dan gimana cara mereka nangkep mangsanya. And hunt it most certainly did. Its teeth have been found stuck in the ribs of many unidentified whale species, as well as tiny Piscobalaena, and even a pinniped about the size of a sea lion. Tambahan dikit, ini bahkan kalau menurut Chuck Ciampaglio, paleontologis dari Wright State University, dia bilang T-Rex tuh nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama Megalodon. Secara ukuran tuh gedean Megalodon, bahkan kepala T-Rex itu bisa langsung masuk ke mulutnya Megalodon. Serem amat ya. Megalodon was probably the apex predator of all time. People think T-Rex or something like that. It's dwarfed by Megalodon. Megalodon is huge, maybe even 70 feet long. T-Rex wouldn't have a chance against this thing. T-Rex's head would fit in this guy's mouth. Oh iya, gigi Megalodon ini juga tuh jadi bukti utama tentang keberadaan mereka ya. Bahkan jadi inspirasi namanya kan, Megalodon yang artinya gigi besar. Oke, ini kita bahas fosilnya Megalodon dulu kali ya. Gimana dia bisa jadi fosil, terus ditemuin, dan lain-lain. Jadi kalau menurut Florida International University News disebut, semua hiu termasuk Megalodon itu sering banget kehilangan gigi mereka. Kayak gigi copot, gigi patah, atau gigi rontok itu udah lazim banget tuh di kalangan hiu. Dan ini bukan masalah ya, soalnya kan hiu kan numbuhin gigi barunya kan emang cepet banget. Ya secara total dari lahir sampai mati, seekor hiu tuh bisa punya sampai 40.000 gigi. Nah buat kasus Megalodon, gigi-gigi yang lepas ini tuh pada berjatuhan ke dasar laut dan sebagian berubah jadi fosil. Fosil yang jadi bukti utama keberadaan Megalodon. Jadi fosilnya tuh giginya doang apa gimana? Iya, fosilnya tuh giginya doang. Soalnya gini, kalau menurut University of California Merced Newsroom disebut,
Ikan hiu tuh kan punya susunan tulang yang beda sama kebanyakan hewan ya. Atau misalnya bandinginnya sama kita deh, sama manusia. Manusia tuh kan tulangnya keras ya, tapi ada juga di beberapa bagian tubuh yang tulangnya tuh lunak, atau yang biasa disebut tulang rawan. Contoh tulang rawan tuh kayak tulang hidung, tulang kuping, yang sempet tumbuh titit ini tulang rawan nih. Nah kalau hiu, itu tulangnya tuh tulang rawan semua. Bagian paling keras dari tubuh dia ya cuma giginya. Makanya walaupun kerangkanya udah nggak ada, walaupun kerangkanya udah lapuk dan nggak bisa jadi fosil, tapi giginya bisa. Makanya bukti keberadaan megalodon maupun spesies-spesies hiu lain yang udah punah, itu tuh bener-bener cuma diketahui dari giginya doang. Dan walaupun hiu tuh masuknya makhluk air hangat, tapi gigi megalodon tuh bisa ditemuin hampir di seluruh dunia, kecuali Antartika. Jadi di Eropa yang perairannya cenderung lebih dingin pun, di sana tetap ditemuin gigi-gigi megalodon. Dan dari semua penemuan gigi ini, nggak ada yang usianya lebih muda dari 3,6 juta tahun. Atau ya berarti megalodon tuh kemungkinan besar udah punah sejak 3,6 juta tahun yang lalu. Megalodon, literally translated, means big tooth. And these 7-inch teeth are almost all that remain of this extraordinary creature. No skeletons have ever been found. Oke, sekarang kita bahas kenapa megalodon bisa punah. Ini sebenarnya para peneliti tuh masih terus nyari tahu ya alasan-alasan yang bikin megalodon punah. Jadi emang belum fix nih. Bener-bener dari waktu ke waktu secara berkala selalu ditemuin fakta-fakta baru tentang punahnya megalodon. Dan so far udah ada beberapa alasan sih yang dikonfirmasi sama para paleontologis dan peneliti hiu sebagai alasan kepunahan megalodon. Apa aja tuh? Yang pertama, perubahan iklim. Jadi waktu itu di akhir kala Pliocene, bumi itu kan udah mulai mendingin ya. Mendingin terus sebelum akhirnya masuk ke kala Pleistocene atau yang kita kenal sebagai zaman es. Nah, karena yang namanya hiu termasuk megalodon, habitatnya tuh di perairan hangat, jelas kondisi iklim waktu itu yang terus-terusan mendingin itu nggak cocok sama badan mereka dong. Walaupun sebenarnya kalau menurut UCLA, beberapa spesies hiu adalah hewan mesotermis, yang artinya mereka bisa menyesuaikan suhu tubuh sama kondisi sekitar. Jadi kalau airnya dingin, hiu bisa tuh bikin darah mereka jadi lebih panas. Jadinya suhu tubuh mereka tuh bisa cocok sama suhu airnya. Tapi walaupun banyak hiu yang bisa gitu, tapi kalau buat megalodon, para peneliti tuh masih susah nih buat tahu secara pasti sejauh mana mereka bisa tahan sama suhu dingin. Para peneliti masih nyari terus nih sejauh mana darah megalodon bisa ngehangatin tubuhnya. Nah dipercaya iklim dingin inilah yang dimanfaatin sama mangsa-mangsanya megalodon, kayak sama paus-paus berdarah hangat, buat kabur ke perairan yang lebih dingin, biar megalodon nggak bisa ngejar mereka. Kebayangkan lu mangsanya pada kabur ke perairan dingin semua, ya jelas ini bikin megalodon jadi kekurangan makanan dong. Dan ya udah, pelan-pelan punah deh. So maybe the problem for Megalodon was that its prey started moving to where the water was colder. Too cold perhaps for Megalodon to follow. Itu perubahan iklim alasan yang pertama. Sekarang alasan yang kedua. Karena adanya predator-predator pesaing yang juga ngeburu mangsanya Megalodon. Iya, jadi kalau menurut National Geographic, pesaingnya Megalodon dalam berburu waktu itu adalah paus sperma sama Great White Shark, hiu putih raksasa. Nah ini yang perlu kita tahu nih, banyak banget orang, bahkan para peneliti zaman dulu juga, yang nyangka kalau Megalodon adalah nenek moyangnya Great White Shark. Padahal ternyata enggak. Padahal ternyata mereka beda cabang evolusi. Megalodon sendiri, Great White Shark sendiri. Bahkan akhirnya malah ditemuin kalau ternyata Great White Shark tuh jadi salah satu alasan kenapa Megalodon bisa punah loh. Ya jadi setelah iklim dingin tadi tuh kan banyak banget spesies ikan dan mamalia laut yang punah atau migrasi kan. Yang bikin stok makanannya Megalodon berkurang. Nah Great White Shark, hiu putih, dia juga tuh punya mangsa yang sama kayak Megalodon. Tapi di sini dia jadi lebih diuntungin nih karena badannya kecil. Iya, justru jadi keuntungan tuh badan kecil tuh. Soalnya dengan badan mereka yang kecil, mereka kan jadi gampang bergerak ya, jadi lebih gesit bergeraknya. Terus gak gampang kelihatan sama mangsanya juga kan, jadi ya lebih efektif berburunya. Kalau Megalodon kan dari jauh juga udah kelihatan kan, badannya segede-gede gitu. Belum lagi terus kalau Great White Shark, mereka tuh kan gak butuh asupan makanan yang banyak ya, karena badan mereka kecil kan. Sementara Megalodon dengan badan yang sebesar itu ya jelas makannya harus banyak. Jadi ya kebayang kan jadi Megalodon udah kan butuh makanan yang banyak banget, mangsanya malah menipis karena perubahan iklim. Terus stok yang masih ada juga yang nggak kabur ke perairan dingin itu masih harus rebutan sama Great White Shark yang lebih gesit. Ya udah, pelan-pelan punah deh Megalodon. Dan selain Great White Shark, dipercaya dulunya paus sperma juga tuh mereka tuh makanin paus lain, yang ngebikin suplai mangsanya Megalodon jadi makin berkurang. Apalagi paus sperma kan berdarah panas ya, jadi mereka bisa ngejar mangsa sampai ke kutub ataupun ke perairan dalam yang tekanannya tinggi. Itu bisa mereka. Jadi di saat Great White Shark bisa lebih gesit dan paus sperma bisa kemana-mana, itu Megalodon nggak bisa dua-duanya tuh. Makanya ya makin lama makin berkurang makanan mereka, sampai akhirnya punah deh.
And with less food, Megalodon had to compete even harder with the smaller and faster great white shark. Being bigger is great if it gives you the advantage of having access to a different food group, but when it no longer does, it means you're just bulkier and require more food to survive. Terus alasan yang ketiga, alasan yang terakhir kenapa Megalodon bisa punah adalah karena Megalodon tuh berkembang biaknya lebih lama. Ya, jadi kalau menurut Fox 13 News, kalau dibandingin sama Great White Shark, Megalodon tuh butuh waktu 10 kali lebih lama buat bereproduksi. Jadi kalau ada Megalodon yang mati, itu belum tentu dia udah punya anak buat ngelanjutin populasinya. Terus kalaupun misalnya mereka berhasil punya anak, anak-anak mereka tuh biasanya dibesarkannya di lautan dangkal yang deket sama pantai, yang deket sama permukaan. Soalnya kalau masih bayi kan mereka masih belum bisa menyesuaikan tubuhnya sama suhu dan tekanan di perairan yang lebih dalam. Terus juga pesisir pantai itu kan jauh lebih aman ya dari jangkauan predator yang mau mangsa anak-anaknya Megalodon. Jadi ya intinya pesisir pantai itu emang daerah yang ideal banget buat tumbuh kembangnya baby Megalodon. Tapi terus masalahnya kalau menurut Jack Cooper, paleobiologis di Swansea University, dia bilang karena perubahan iklim yang jadi lebih dingin tadi, habitat anak-anak Megalodon tuh jadi jauh berkurang. Soalnya kan di zaman es yang namanya selat atau bahkan lautan antar benua tuh kan nyatu kan, disatuin sama air laut yang membeku. Nah, membekunya air laut ini kan pasti kan dimulainya dari perairan yang lebih dangkal, pasti dimulainya dari pesisir pantai. Jadi ya kalau udah gini, hilang deh tuh habitat idealnya anak-anak Megalodon. Mereka mau nggak mau terpaksa harus hidup di perairan yang lebih jauh, yang lebih rawan predator. Jadi kebayang kan baby-baby Megalodon ini tinggal di perairan yang lebih rawan. Itu kalau si mama Megalodon lagi nyari makan, anak-anaknya nggak ada yang jaga, ya lebih gampang dimangsa mereka. Jadi ya udah, gara-gara ini makin sedikit ya tuh garis keturunan Megalodon. Angka kematian sama kelahirannya nggak bisa ngejaga populasi mereka. Dan akhirnya ya punah deh. Ya ini kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya penyebab punahnya tuh semuanya berawal dari perubahan iklim ya. Karena iklim berubah, sumber makanan Megalodon jadi berkurang sampai akhirnya mereka kelaparan dan punah. Dan karena perubahan iklim juga, anak-anak Megalodon jadi nggak bisa survive buat ngelanjutin garis keturunan sebagai spesies hiu terbesar yang pernah ada. Akhirnya gara-gara itu abis deh tuh Megalodon tuh. 15 million years ago, this place was a shallow marine sea, maybe 100 to 200 feet deep, full of all kinds of life, particularly vertebrate life. Sharks, marine mammals and fish, birds overhead. It would have been a lot like the Chesapeake Bay is today, but with much, much larger types of prey and predator. It would have been truly an amazing sight to see. Tapi yang menarik sebenarnya pembahasan tentang Megalodon tuh sebenarnya udah punah apa belum, itu tuh masih sering jadi perdebatan ya. Soalnya masih banyak banget yang percaya kalau sebenarnya Megalodon tuh belum punah. Iya, jadi masih banyak banget yang yakin kalau Megalodon tuh masih hidup. Cuma ya kita aja yang nggak tahu, karena ilmu manusia tentang laut kan terbatas kan. Itu sering banget tuh gue ngedenger statement kayak gitu tuh sering banget. Tapi sayangnya di sisi lain, kalau menurut para peneliti, mereka tuh 100% yakin banget kalau Megalodon tuh udah punah. Jadi walaupun manusia modern baru bisa nge-explore 5% lautan, tapi para peneliti yakin banget kalau Megalodon tuh udah sepenuhnya punah. Kenapa bisa yakin? Jadi gini, kalau menurut Ocean Exploration disebut, walaupun baru 5% lautan yang bisa dieksplor manusia, dan baru 25% dasar lautan yang bisa dipetakan, tapi kita harus ingat kalau Megalodon tuh gede banget loh. Jadi dengan ukuran yang segede itu, kalau emang masih ada, nggak mungkin tuh sampai sekarang manusia nggak ada yang pernah lihat. Atau minimal dilihat dari hewan laut sekarang deh. Dengan ukuran Megalodon yang segede itu, nggak mungkin kan hewan laut bisa hidup atau berenang sesantuy itu kalau ada predator raksasa yang bisa ngejar-ngejar mereka buat dimangsa. Spesies-spesies paus juga nggak mungkin segede-gede sekarang kalau mereka masih diintai sama predator raksasa. Dan kalau lu mikir mungkin aja Megalodon hidup di laut dalam, jawabannya enggak, itu nggak bisa. Soalnya ingat sekali lagi, Megalodon itu hiu, dan semua hiu adalah hewan berdarah dingin yang hidup di sekitar permukaan. Ya walaupun beberapa hiu dan Megalodon tuh punya kemampuan mesotermik tadi, tapi tetap aja itu nggak mungkin bisa bikin mereka hidup di laut dalam. Karena tubuh mereka tuh nggak diciptakan buat itu. Apalagi tadi kan tulang hiu tuh tulang rawan semua ya. Jadi ya nggak mungkin lah mereka bisa hidup di tekanan tinggi perairan dalam. Kalau mereka maksa yang ada tubuh mereka hancur tuh, badan mereka remuk yang ada. Makanya kan diyakini Megalodon hidupnya di perairan dangkal. Bahkan anak-anaknya hidupnya di pesisir pantai kan tadi kan. Jadi ya menurut para peneliti, kalau emang Megalodon belum punah, harusnya manusia tuh udah sering ngeliat mereka. Harusnya kita tuh udah sering tuh ngeliat anak-anak mereka di pesisir pantai. Dan keyakinan kalau mereka ini udah sepenuhnya punah diperkuat sama fosil gigi yang ditemuin tadi, yang usianya nggak ada yang kurang dari 3,6 juta tahun. Nah ini kalau gini logikanya, kalau emang mereka belum punah kan harusnya masih banyak ditemuin fosil-fosil gigi yang usianya lebih muda dong. Tapi ini kan faktanya nggak ada. With this huge new predator in the oceans, there'd barely be any fish left for us. And not because their boats wouldn't catch anything, but because they would, and then
Megalodons would hunt them down, attack, and eat everything in sight. Dan kalau mungkin lu pernah lihat ada laporan great white shark yang dimangsa hewan lain, yang ada bekas gigitannya kayak dia dimangsa hewan yang lebih besar gitu, yang bikin orang mikir itu dimangsa megalodon, bukan, itu salah. Kalau menurut Fossil Guy disebut, para peneliti udah ngasih konfirmasi kalau great white shark ini tuh dimangsa sama great white shark lain yang ukurannya lebih gede. Jadi bukan sama megalodon tuh, atau sama monster air manapun, bukan. Jadi ya kalau menurut para peneliti, intinya megalodon tuh emang udah beneran punah. Yang kepunahannya salah satunya disebabkan oleh great white shark. Tapi gimana nih kalau lu nih, apakah lu percaya sama para peneliti ini, atau lu yakin kalau megalodon tuh masih ada sampai sekarang? Yang mana nih? Silahkan komen. Oke, sekian Learn Meguin kali ini tentang kenapa megalodon bisa punah. Ya ini sejujurnya gue yakin lu juga udah tahu, gue tuh emang suka banget ya bahas hewan-hewan yang udah punah atau yang prasejarah banget tuh gue suka banget. Tapi kadang suka bingung gue, mau bahas hewan apa lagi ya? Jadi kalau lu ada ide, boleh sekalian komen ya, mau hewan apa lu tulis aja, ntar kita bahas. Ya kalau lu mau revisi gue udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!